Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Baiklah, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Dalam upaya membantu peserta didik agar dapat memusatkan perhatian ketika bimbingan klasikal berlangsung. Guru bimbing konseling menginstruksikan peserta didik untuk tidak mengikuti kegiatan selama 5 menit dan tetap tinggal di kelas bagi peserta didik yang tidak tertib. Guru bimbing konseling ini kaidah pembelajaran: A. Belajar refleks. B. Hukuman tak langsung. C. Penguatan positif. D. Penguatan negatif. E. Hukuman langsung. Jawabannya benar apa Bapak Ibu? Jawabannya D. Penguatan negatif. Soal nomor 2. Layanan konseling individual merupakan layanan yang diberikan kepada seorang individu yang memerlukan atau dipandang memerlukan bantuan, agar individu yang bersangkutan dengan kemampuannya sendiri dapat A. Menyelesaikan masalah yang dihadapi. B. Melakukan konseling kepada kawan. C. Melaksanakan konsultasi untuk kawan. D. Memperoleh berbagai macam informasi. Jawabannya A. Menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, konselor sekolah memiliki tugas utama yang harus dijalankan, yaitu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. B. Mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah. C. Mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah. D. Mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. E. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program bimbingan di sekolah. Jawaban yang benar E. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah. Soal nomor 4. Upaya membantu kompetensi guru pembimbing sebagai konselor di sekolah dapat dilakukan melalui A. Menempuh pendidikan S1 bimbingan dan konseling. B. Mengikuti berbagai profesi yang diselenggarakan oleh Apkin. C. Jawaban A, B, C benar. D. Mengikuti berbagai kegiatan profesi yang diselenggarakan oleh MGBK. E. Mengikuti kegiatan sekolah. Jawaban yang benar A, B, C benar. Kita masuk soal nomor 5. Ada seorang siswa yang mempunyai masalah tidak tahu bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebayanya. Untuk membantu masalah siswa tersebut, dapat dilakukan strategi konseling yaitu A. Asertif. B. Modeling. C. Cognitive Reasoning. D. Pengambilan keputusan. E. Preventif. Jawaban yang benar B. Modeling. Kita masuk soal nomor 6 Bapak Ibu.
Di antara hal-hal berikut ini, mana yang tidak mempresentasikan ketulusan atau kesanggupan konselor? A. Mau berbagi dengan klien. B. Tidak menekankan pada perilaku peran atau status. C. Tidak mengatakan apa yang sebenarnya dialami dalam hubungan dengan klien. D. Mau menjaga kerahasiaan klien. E. Menjaga konsekuensi dalam ucapan dan tindakan. Jawaban yang benar E. Menjaga konsekuensi dalam ucapan dan tindakan. Kita masuk soal nomor 7, bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi memiliki ciri sebagai berikut, kecuali A. Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. B. Bimbingan pribadi, bimbingan pendidikan, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. C. Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan fungsional. D. Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan pendidikan. E. Bimbingan pribadi, bimbingan fungsional, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Jawaban yang benar A. Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Kita masuk soal nomor 8 Bapak Ibu. Judul pada penelitian tindakan kelas hendaknya dirumuskan secara singkat, spesifik, dan jelas karena A. Judul akan mudah penelitian untuk menyiapkan instrumen penelitian. B. Judul belum tentu dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan masalah. C. Judul dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan masalah. D. Judul akan memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian. E. Judul tidak memudahkan peneliti untuk menyiapkan instrumen penelitian. Jawaban yang benar C. Judul dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan masalah. Kita masuk soal nomor 9 Bapak Ibu. Pada saat proses layanan bimbingan dan konseling berlangsung, hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa penerapan suatu teknik bimbingan tidak sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Keputusan yang tepat diambil oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah A. Melanjutkan layanan sesuai dengan RPLBK yang telah disusun. B. Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. C. Memberitahu peserta didik atas kelemahan layanannya. D. Mengganti teknik dan teknik baru yang lebih mutakhir. E. Menghentikan penggunaan teknik yang tidak efektif itu. Jawaban yang benar B. Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Kita masuk soal nomor 10. Permasalahan yang dihadapi oleh konseli dalam layanan bimbingan dan konseling sangat beragam, yaitu berkaitan dengan masalah belajar, sosial, pribadi, dan karir. Permasalahan merupakan A.
ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. B. Upaya memahami diri sendiri maupun orang lain. C. Langkah awal pemberian bantuan dalam bimbingan dan konseling. D. Kenyataan yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Jawabannya A. Ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Kita masuk soal nomor 11, Bapak Ibu. Pemahaman ilmu pendidikan yang digunakan sebagai dasar pelayanan bimbingan konseling adalah A. Pendidikan adalah proses kehidupan dan bukan proses untuk mempersiapkan kehidupan. B. Pendidikan diselenggarakan oleh alam, manusia, atau benda-benda. C. Pendidikan merupakan upaya membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. D. Pendidikan merupakan proses pertumbuhan. E. Pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia. Jawaban yang benar C. Pendidikan merupakan upaya membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Kita masuk soal nomor 12. Kompetensi akademik calon konselor meliputi kemampuan ke arah A. Kemampuan mengembangkan kurikulum BK. B. Memahami konseling yang hendak dilayani. C. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. D. Menguasai kasna teoritik, konflik, kontak, azas, dan prosedur serta sasaran yang dipergunakan dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan yang E, layanan bimbingan. Jawabannya D. Menguasai kasna teoritik, konflik, kontak, asas dan prosedur serta sasaran yang dipergunakan dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Soal nomor 13. Kompetensi kemandirian peserta didik dalam aspek perkembangan landasan hidup religius yang menekankan pada pengenalan, pengembangan, dan melaksanakan ibadah atau ajaran agama dalam kehidupan merupakan implementasi dari prinsip pendidikan. A. Ketuhanan. B. Kemerdekaan. C. Kebangsaan. D. Kemandirian. E. Kemanusiaan. Jawabannya A. Ketuhanan. Soal nomor 14. Rumusan tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan pengembangan pribadi sosial yang berbasis budaya tampak pada rumusan. A. Memahami dan menerima diri secara objektif. B. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. C. Memiliki sikap positif terhadap orang lain. D. Memiliki kemampuan mengambil keputusan secara efektif. Sedangkan E. Memiliki kemampuan mengatasi konflik pribadi. Jawabannya C. Memiliki sikap positif terhadap orang lain. Soal nomor 15. Penerapan kaidah perilaku sebagai landasan bimbingan dan konseling adalah A. Penetapan perilaku peserta didik tidak memperhatikan masa perkembangannya. Perilaku cenderung diulang apabila memperoleh penguatan secara tepat. B.
Mengubah perilaku peserta didik dengan memperbaiki faktor pembawaan. C. Tampilan perilaku merupakan analisis kebutuhan layanan bimbingan konseling. Sedangkan yang D, strategi layanan merupakan upaya penciptaan lingkungan perkembangan. Jawabannya A. Penetapan perilaku peserta didik tidak memperhatikan masa perkembangannya. Perilaku cenderung diulang apabila memperoleh penguatan secara tepat. Soal nomor 16, mengikuti cara kerja Rias Holland untuk membantu siswa SMA mengambil keputusan karir. Jika diketemukan tipe kepribadian siswa adalah investigatif. Jenis pekerjaan mendatang yang direkomendasikan adalah A. Bekerja bersama orang-orang, B. Bekerja dengan alat dan mesin, C. Bekerja untuk mengorganisasikan data, D. Bekerja dengan ide dan teori, sedangkan yang E. Bekerja untuk menciptakan segala sesuatu. Jawabannya D. Bekerja dengan ide dan teori. Kita masuk soal nomor 17. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, penilaian yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling bertujuan untuk mengetahui A. Keberhasilan dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. B. Kekurangan dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. C. Kelebihan dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. D. Konsep dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. E. Asesmen dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Jawabannya A. Keberhasilan dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Kita masuk soal yang terakhir ya Bapak Ibu. Layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan kompetensi kemandirian, landasan perilaku etis, tingkat akomodasi bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar diarahkan untuk A. Mengenal alasan perlunya menaati aturan atau norma berperilaku. B. Menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. C. Memahami keragaman aturan atau patokan dalam berperilaku dalam konteks budaya. D. Menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan. Sedangkan yang E. Menghargai keyakinan nilai-nilai sendiri dalam keragaman nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jawaban yang benar untuk soal kita yang terakhir ini B. Menghargai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.